ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, yang dapat yang muliakan para guru-guru kami, ada Bapak Ustadz Bukhari, mami-mami, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang penuh berkah makin niki, tidak terasa sebentar kita akan memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab bertemu kita dengan bulan Sya'ban, maka datanglah bulan yang agung, syahrun azim, yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Semoga tiang pelungguh kita semua Allah panjangkan kita umur kita dipanjangkan, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bisa hadir dalam setiap pengajian, saling tolong menolong dalam kebaikan, baik dalam kesabaran, kita saling ingat mengingatkan. Semoga Allah meridhai setiap langkah kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mengajak kita semua Bapak Ibu untuk bareng-bareng memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jami' Nuruddin rahimakumullah. Sebelum makin niki tiang pelungguh kita semua melanjutkan pengajian yang mulia niki, ngiring kita tawasul dengan surah Al-Fatihah, yang mana tidak ada khilaf perbedaan pendapat ulama, kita tawasul dengan surah Al-Fatihah. Dan Nabi yang tiang pelungguh niatkan, hajatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala wajib mengijabah, mengabulkannya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Wa ila awliya'il 'amilin wa ulama'il 'arifin, nafa'ana Allah wa iyyahum bi'ulumihim sa'adatud darain fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ila abina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina ولأساتذنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. La siyama beliau orang tua kita yang telah mendahului kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang perjuangan mereka bisa berdiri Masjid Jami' Nuruddin sampai saat ini. Beliau sudah meninggal dunia, tetapi akan mengalir terus pahalanya dengan beliau membangun Masjid Jami' niki. Maka kita juga hadiahkan Al-Fatihah. Semoga Allah jadikan kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman di antara taman surga, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tiang pelungguh kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Maka dengan nikmat itulah alhamdulillah kita bersama-sama boleh hadir pada kesempatan makin niki. Kita duduk, kita satu tempat yang sangat mulia, yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau idza marartum bi riyadil jannah, apabila engkau lewat di antara taman-taman surga,
farta'u, maka hendaklah engkau singgah di situ. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan taman surga di dunia ini? Maka beliau menjawab, adalah majelis-majelis ilmu, itulah taman di antara taman-taman surga. Malam ini kita berada di antara taman surga. Kita hadir, duduk bersama, maka Allah kirimkan malaikat. Maka malaikat pun mendoakan tiang pelungguh dengan doanya, Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah, ijani, ampuni mereka, ya Allah. Ya Allah, cintai mereka hambamu. Bisa mangkin niki kenyakan ngaji di Majelis Ta'lim di Masjid Jami' Nuruddin. Alhamdulillah. Niki doa para malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak terasa hidup ini hanya sementara saja. Walaupun 40-60 tahun itu sedikit dibanding dengan umat-umat terdahulu. Nabi Nuh, beliau berdakwah, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi, berapa tahun? Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50 tahun beliau berdakwah. Dalam riwayat Ibnu Abbas, umur beliau 1050 tahun Nabi Nuh. Bayangkan 1000 tahun umur. Tetapi apa yang beliau katakan menjadi renungan kita bersama. Kita hidup di dunia niki marak satu bangunan rumah, 2 lawang bali niki, tama dari sekit bali, sugul untuk sekit niki sejelap idap hidup niki. Apalagi tiang pelungguh niki, akmar ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku niki berkisar antara 60 sampai 70 tahun bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki ron umur tiang pelungguh. Nah sisa umur kita niki makin adet sa insya Allah kita gunakan pada kebaikan. Adet sa dari amal soleh terus seistiqomah. Tengah haji marak niki Allah berikan kemuliaan dan tidak terlepas. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian-ujian itu sebagaimana umat terdahulu semua akan diuji. Kita tahu dalam Al-Quran, ahsanal qasasi bima auhayna, dalam Al-Quran perjalanannya Nabi Yusuf dengan keluarganya, yang mana ujiannya yang pertama itu yang disebut dengan sengsara membawa nikmat. Ujiannya berat Nabi Yusuf, tetapi dia jalaninya, maka di akhir Allah angkat derajatnya beliau menjadi renungan kita bersama dan contoh yang terbaik. Datang orang-orang Yahudi bertanya kepada baginda Nabi SAW, ceritakan kepada kami ceritanya Nabi Yusuf. Maka turunlah ayat surah Yusuf, diceritakan bagaimana perjalanannya Nabi Yusuf. Mulai dari pertama ujian beliau menjadi renungan tiang pelungguh. Karena juga di antara orang tua beliau Nabi Ibrahim, beliau niki dermawan. Jadi Nabi Ibrahim niki dari Siti Sarah mendapatkan putra bernama Nabi Ishak. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran yang masyhur. Kemudian dari Siti Hajar juga mendapatkan seorang putra bernama Nabi Ismail. Nabi Ishak juga mempunyai seorang putra yang menjadi Nabi Rasul, yang nama beliau adalah Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub inilah punya anak, 12 anak. Yang Nabi Yusuf besemeton kanca Benyamin, yaran ibu kalau tiang tidak khilaf bernama Rachel. Jadi niki seibu sebapak. Kemudian yang lain-lain niki lain ina, lain ibu. Seperti ada namanya yang 10-11 dari saudaranya selain Benyamin niki,
ada namanya Ruben, ada namanya Dan, ada Naftali, ada Lewi, orang bijen Nabi Yakub, kemudian ada Yehuda nama putranya. Dari situlah dari putra-putra beliau itu Allah utus nabi-nabi termasuk Nabi Musa, Nabi Harun dari keturunan putra-putranya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf diuji, pertama masih kecil dia bermimpi melihat inni ra'aitu ahada asyara kaukabah. Bapak, unin bercerita oleh bapak, dalam mimpi saya lihat ada 11 bintang. Kemudian matahari, bulan, artinya dia sujud kepada saya memberikan penghormatan. Maka dijelaskan oleh bapaknya, jangan engkau cerita kepada saudara-saudaramu. Nanti akan bahaya, akan menimbulkan fitnah. Tapi lambat laun saudara-saudaranya itu melihat bagaimana bapaknya, karena memang Nabi Yakub melihat perkembangannya Nabi Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya. Maka terus dididik Nabi Yusuf masih kecil. Nah semeton-semeton niki melain iri. Nah ni jak enggak doan tak lalu tenak begede. Itu tertimpuh laun nunen meni. Jauh Nabi Yusuf ampun keteh timpuh dengan lele sumur yang sangat dalam petak bukan main. Akan tetapi itulah skenario Allah yang mengatur perjalanan hidup niki. Nah di situ kemudian datang dengan diangkat Nabi Yusuf. Kemudian ada datang napiaran niki sayyaratu farsalu waridahum fa'adla dalwa wajaat sayyarah, artinya orang-orang yang dalam perjalanan menuju ke kota Mesir, dia mendapatkan Nabi Yusuf di situ ketika dia seumur niki. Maka apa katanya? Nah lalu jauh nani kita lo jual ada sama orang rekengan dakan ja darohima ma'dudah. Niki makin terjauh di Mesir jual dakan ja sekedik mau rekengan yang penting arek kepen. Kemudian dengan niki terjauh Nabi Yusuf dijual lah di Mesir, kemudian dibeli oleh keluarga besar raja Mesir yang disebut dengan Al-Aziz. Maka istri Al-Aziz terkenal yang disebut dengan Zulaiha atau Zulaikha. Niki jadi dijadikan anak angkat Nabi Yusuf. Mulai leman kode terus dia mulai tumbuh, dia niki remaja, udah besar, gagah Nabi Yusuf. Timbullah dalam hati Zulaikha milih anak angkat. Empoh Nabi Yusuf terus tiani Yusuf ngombean pokok ni bisa mendak ngonen. Ngombe marak dengar ngombe kalau ketik ngonen doa marak ni ke Nabi Yusuf ngelontak jog jendela tersambar robek lek mudi tangko jari fitnah ribut sampai diundang dengan ngeraus-raus niki sampai diberikan dia pisau. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bukan sekali dua kali. Nah niki yang mengingatkan saja niki karena Allah abadikan dalam Al-Qur'an, karena laqad kana fi qasasihim, dari kisah-kisah itu ibrah, pelajaran bagi tiang pelunggur. Kemudian tangannya ketika dia sudah diberikan apel, ada yang berpendapat jeruk, toluan ladik merang-merang ladik niki wa qala takhruj alaihin, barulah Nabi Yusuf disuruh keluar. Kenyakan sak kesugul Nabi Yusuf tinjot bukan main hanina-nina lek Madinah niki lek kota niki. Engat niki Allahu Akbar. Wa qulna ma hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ni jande apa manusia dijak malaikat yang sangat mulia ni. Si gagah Nabi Yusuf sampai tetak-tetak iman dia pas sekali dua kali kerang lagu dan lidah iman sak berdarah niki karena tertuju tinjot dia lihat wajahnya Nabi Yusuf. Bayangkan hadis pada tahu Zulaikha, bagaimana engkau tidak tertarik dengan kegagahannya. Seperti itulah ujian beliau Nabi Yusuf. Tetapi menjadi fitnah. Akhir dikumpulkan pengadilan, kepolisian. Akhirnya Nabi Yusuf yang tidak bersalah, ia tertamak di dalam penjara. Bayangkan. Namun bahasa mungkin tahanan Nabi yang teparan ke politik Nabi. Ketika dia tidak bersalah, padahal dia yang ditarik bajunya. Nah, supaya tidak menimbulkan nama kerajaan, nama pemerintah rusak, akhirnya Nabi Yusuf yang dipenjarakan. Bukan setahun 2 tahun. Monen dalam penjara. Nah di dalam penjara pun dia berdakwah. Bahkan harap 2 sandok di kebeketuan tentang mimpinya. Apa mimpi saya dijelaskan. Hasake lemak ni apa impin. Dijelaskan. Tiang banda roti lagu maka penok kedit kakan roti niki Nabi Yusuf.
Arak sakit niki tiang ngebeng nginem raja. Nah, akhir penjelasan. Lemak sida jadi selamat, sida jadi tetap begawian elek kerajaan dari beng nginem raja. Mutiang berembe. Nah, sida lemak ya tergetang oleh lapangan karena arak kesalahan. Ampun terjeluk waktu meninggal sambil terjeluk datang kedit bis tekakan otak si kedit marak niki. Setelah itu betul kejadiannya. Nah, ketika yang dua ini bebas, sugul penjara, cerita Tuan Raja, saya insya Allah bisa, Allah berikan kemuliaan bisa mentakwil mimpi karena salah satu mukjizat beliau minta wilil ahadis. Dia bisa mentakwil artinya mengartikan mimpi tersebut. Nah, lagu kenyekan sak sugul hadua niki maka setan pun menutup hatinya, lupa dengan pesan Nabi Yusuf. Masih Nabi Yusuf ujiannya nah niki, tapi dia jalani ujiannya oleh Nabi Yusuf. Bayangkan bertahun-tahun dalam penjara. Wah sak marak nike akhir niki beripin raja niki arak telu sampai mokoh-mokoh tekakan si sampai kurus sab'un ijaf marak niki sab'a baqarat dan simani ya'kuluhunna sab'un ijaf sampai mokoh-mokoh niki tekakan si pitu sampai kurus-kurus. Kemudian tumbuhan-tumbuhan niki juga 7 tumbuhan niki dimakan oleh tumbuhan yang kering. Apa mimpi saya raja niki? Sin kumpulan dengan tafsir mimpi ahli-ahli arak kerajaan. Tu kumpulan puluhan dikumpulkan. Mimpi saya begini, bagaimana pendapat Anda? Nabi jawaban selaput Tuan Raja itu disebut dengan adghatsu ahlam. Hanya kembang mimpi dinarak makna dia ni. Menu dia narak gerah sampai mokoh tekakan sampai kurus. Nah, dia tahu yang ni jelasan. Hati niki sekedar kembang mimpi. Ingat dua niki. Ingat Nabi Yusuf, bukankah Yusuf dia dalam penjara dia pernah memesan kita untuk ingatkan raja, Tuan Raja. Iya, ada apa? Ada beliau Nabi Yusuf di dalam penjara, beliau bisa mentakwil mimpi. Mana dia panggil? Akhirnya dipanggil Nabi Yusuf. Bagaimana Tuan Raja? Mimpi saya ini arak pituk sampai mokoh tekakan bisa sampai kurus. Mau napi lain. Terdiam Nabi Yusuf, kemudian dia menjawab, Tuan Raja, jemak niki lek Mesir, pituk tahun niki yaan subur gati. Pokok din arak dia hidup si subur. Mau lemak pituk tahun niki siap-siap yang terjadi kemarau panjang disebut dengan musim pacak kelik. Din arak tiwuk napi-napi. Maka persiapkan pituk tahun untuk kita menghadapi 7 tahun ke depan. Betul terjadi marak niki apa yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf. Subhanallah, pituk tahun subur, pituk tahun niki dalam keadaan kering kerontang, air pun sulit mendapatkan air. Masya Allah. Maka Nabi Yusuf pun diangkat oleh Allah derajatnya. Ada sebagian pendapat beliau niki menjadi bendahara pemerintah kerajaan Mesir. Ada juga pendapat beliau menjadi Perdana Menteri. Lamun bendahara niki marantan Menteri Keuangan. Jadi beliau yang mengatur keuangan di Mesir niki. Sampai semeton-meton dia tahu entan beliau niki Nabi Yusuf semeton hamung keteh laik lek seumur. Nabi Yakub beliau menangis menanti kedatangan Nabi Yusuf sampai wabyaddat ainah, sampai penentang niki putih. Dia tidak bisa melihat marak niki. Subhanallah, perangan Nabi Yusuf. Nah, wan marak nike setelah nike datang karena paceklik yang di Palestina, lalu ngendeng juk bendahara di Mesir bahasa Nabi Yakub tempat bija-bija niki. Akhir bejen sak solas niki termasuk semeton Bunyamin lalu juk Mesir sampai di Mesir berdait ke Nabi Yusuf. Lagu dia tahu bahwa niki semeton wah lupa ruben karena iketeh dengan juk sumur masih kudik. Wah berdait niki wah belik sudah menjadi napiara niki Perdana Menteri di Mesir, maka dia tidak tanda. Lagu Nabi Yusuf dia tanda semeton. Caren betangkong niki semeton niki. Mungkin harap sa betangkong niki halai masing-masing sa laik niki tetap caren betangkong niki. Marantan tiang pelunggu mesti nyerepek cak lalu undangan. Ante cebrak jelap karuan baru terbilin kerja buat tangkong. Sa bawa jari jok atas, jari tarik setui marah niki mau datang dari ke udah terbada apa tangkong
Astagfirullahaladzim, dia bawa seduit tangkong. Si nyerepak marak niki, ni nyerak terkerisah li dulun dengan. Karena si nyerepak ya marak niki. Itu tanda dari bajunya. Semeton Nabi Yusuf nah niki. Lambat laun. Kemudian akhirnya mereka, Masya Allah, dengan penuh latif, artinya dengan maha halus Allah menjadikan semuanya menjadi ibrah. Kemudian mereka saling mengenal. Kemudian disuruh tinggal di situ dengan berbagai macam kehidupan di Mesir. Kemudian bapaknya masih dia berada di Palestina dalam keadaan tidak bisa melihat. Maka Nabi Yusuf pun memberikan bajunya. Bareh beng usah pelik bapak tangkong niki. Maka yakti basiro, dia bisa melihat. Maka diusapkanlah, dibawakan bajunya. Karena bapak niki tahu ambun Nabi Yusuf niki berapa mil, ratusan mil dari Palestina ke Mesir. Lagu mujizatnya beliau niki tahu ambun Nabi Yusuf ni masih hidup. Yusuf masih hidup, ini kena semeton, ini kena bija-bija niki. No, Nabi Yusuf lain kayak tekakan fa'akalahu dzib, tekakan di serigala. Wah mati Yusuf ini. Endik masih semeton hidup ni, aduh bapak ini doa. Karena dia tahu ambun. Beng tangkong niki tahu ambun Nabi Yusuf, maka diusapkanlah oleh Nabi Yakub. Dengan izin Allah Nabi Yakub bisa melihat. Begitu juga setelah beliau Nabi Yusuf pertama menikah, dia mendapatkan anak, maka sudah tua Zulaikha. Watawa Zulaikha niki wah umur 20 masuki 100 mungkin sudah tua. Wah wajah niki wah menurun, wah mengkerut wajah Zulaikha. Lagu oleh angan niki semama wah bilinan. Tawa-tawa semama niki bilinan. Dia hidup dalam kesendirian. Tetapi di dalam angan berbintang, tetap berdoa. Ada saat mau merari kaca Nabi Yusuf. Doa napiara niki Zulaikha niki. Akhir Allah perintahkan Nabi Yusuf lalu datangi Zulaikha. Jauh kemudian Nabi Yusuf datang. Cuma Zulaikha dia bani berdait, dia semel berdait kaca Nabi Yusuf karena sudah berubah wajahnya. Wah niki wah kendur, wah ruan mua niki dia semel berdait. Kejauhan sorban si Nabi Yusuf. Akhir Allah perintahkan diberikan sorbannya oleh Nabi Yusuf. Ia kadun usap muan, tutup muan si sorban Nabi Yusuf. Setelah dia tutup wajahnya Zulaikha ini, dibuka sorbannya niki, berubah wajahnya Zulaikha dari glowing jarin. Ia jaga arah glowing niki, mar umur telung dah setahun tinjau Nabi Yusuf. Allah karim. Si berubah engkau terus imes odak ruan dengan izin Allah. Dek angan Nabi Yusuf mulai berangan karena dia berubah, bayangkan. Nah niki sorban Nabi Yusuf, lamun sorban niki ya. Dan ini kebansing tiang peluguh niki karena dimbawa berubah khusus kepada para nabi. Masya Allah. Maka kedekatan Zulaikha kepada Allah, doanya bayangkan. Nah ini doanya akhirnya Zulaikha ditolinakan di Pak Nabi Yusuf. Dia rindu kepada Allah terus dan ibadahnya. Nabi Yusuf berangan akhirnya dia berjodoh dalam Ibnu Katsir tafsir Quran Al-Azim dan juga dalam kitab An-Nihayah Bidayah wan Nihayah. Sampai artinya dia menjadi istri kedua, punya anak dua, Zulaikha. Tapi berubah semua, ruang wajah niki, Masya Allah. Ini kemuliaan. Nah, niki doa niki lah, hanya doa yang bisa merubah takdir sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang selalu dia berdoa. Maka Nabi seorang imam terkenal bernama Imam Hambali. Jadi Imam Hambali niki Imam Ahmad bin Hambal niki mazhab Hambali. Biasanya niki dipakai di Saudi Arabia. Makanya Mekah Madinah niki kan mazhab Hambali. Kalau dia baca Al-Fatihah tetap baca dulu udik suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau dia jahar harus dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Imam Hambali dia berguru, dia ngaji sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun dapat berguru sama Imam Maliki. Subhanallah. Jadi Imam Hambali niki perawi hadis. Beliau niki rawahu Ahmad berarti niki Imam Ahmad bin Hambal. Rawahu Syafi'i
termasuk Rawahul Bukhari, karena Imam Ahmad dulu Rawahu Ahmad, maka niki adalah muridnya dari Imam Syafi'i. Nabi bahasan Imam Ahmad bin Hambal ketemu berdait kajabidan Imam Syafi'i, wahai putra Imamuna Asy-Syafi'i, bahasan setiap tiang sebelum subuh tetap tiang doaan beliau bapakmu, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, bahasan beliau. Jadi dia luah lepas doa di pak guru. Nah ya tiang pelungguh misal niki selesai sendikman solat ataupun selesai solat doa nendah guru-guru tiang pelungguh beliau-beliau para al-mukarramun marak niki, sebagaimana Imam Hambali mendoakan Imam Syafi'i marak niki. Dari Imam Hambali niki beliau sedang ngajar di Madinah, kemudian tiba-tiba angen niki melenduk Irak. Kan jauh Irak niki, di nahara pesawat, darat kapal, lain dengan kadu perjalanan darat, kadu unta, kadu maupun berbulan-bulan perjalanan. Bayangkan. Nah kemudian tiba-tiba saya mau ke Irak, bahasa ya Syekh, napi ada anu di Irak, nunasa tujuan. Nggak tahu kok tiba-tiba hati saya mau ke Irak, bahasa. Akhirnya beliau berangkat membawa bekal, berangkat ke Irak. Sampai di Irak perjalanannya, bayangkan capeknya bukan main. Taman di sebuah masjid beliau ini ki Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali ini istirahat dengan kelelahan. Lalu dengan wah sepi di masjid niki datang muazzin merbot datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, nggih. Nendek tidur di dalam masjid. Di barat niki tiang jauh, tiang datang, tiang perjalanan jauh. Nggih. Lagu makin niki ya tiang kunci masjid niki laun marak nike lah ada dek telang napi-napi searak kan tanggung jawab tiang bahasa merbot. Jari lamun ini luah dan onggih ni telenting lawang masjid niki pindah Imam Ahmad bin Hambal, dan tahu kalau niki Imam Hambali sama merbot masjid niki. Wah semau istirahat semendak deman mau istirahat mau nek lalu datang Malik merbot muazin niki. Pak, pada bahasa tiang pelungguh wah nggih, anu niki ya yang kunci gerbang niki unit subul bejuk luah dulu nggih. Enggak niki bare ada di anu amal kota-kota amal niki ya yang kunci gerbang niki unit. Nggih bahasan beliau keluar, terkuncilah gerbang niki. Beliau berdiri di luar, datang pedagang roti niki datang roti. Oh, ini marah niki, marah dengan sate, marah niki dengan sate. Roti. Datang berdait, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayaknya bapak bukan orang sini. Nggih, saya mau istirahat. Maukah bapak istirahat di rumah saya? Bahasa tukang roti niki. Kebetulan niki roti tiang mau habis. Nah bisa istirahat di rumah tiang. Cuma rumah tiang nende orang ya lengek, ya gubuk niki ya kodek balen tiang. Tidak apa-apa, yang penting tiang bisa istirahat, bahasa Imam Hambali. Akhir beliau ke rumah tukang pedagang roti niki. Sampai di rumah pedagang roti, dia lihat untuk persiapan lem arun pedagang niki malam-malam. Taman roti niki sing aduk. Napi baca niki dalam riwayat niki yang dijelaskan. Jadi pedagang roti niki baca tetap Astagfirullahaladzim sambil piak roti. Terdengar si Imam Hambali, si Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal niki alim allamah, masih kecil sudah hafid Al-Quran. Semalam imam niki ini 3 kali nama Al-Quran, mulai alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas 3 kali 13 juz dia tamatkan. Berarti 3 kali 3 30 kali 3 berarti 90 juz. Beliau semalam imam niki dia ngaji baca Quran dengan cepat karena hafalannya niki. Buat yang pelungguh mohon maaf baru 3 lembar doang, wah petang bagengan lemes mulai lalu niki papa yang ngaji niki tersurut baca kalau guru-guru di doang dan baca pacuan engat angkat dia entan macam don nandang lagu itu ngantuk si ngantuk kemudian harus bacaan lagu sambil ngantuk trik-trik idam baca pacuan akan hi anda dan niki memang betul terjadi niki hi andang unin baca payung ngelayang rehan gitu pak jengkun marak niki lamun Al-Qur'an terbaca sajari gedek gati setan
Setan niki mulai bergampung-gampung le bulun mata tau kedek-kedek. Apalagi jam 10 ngaji niki beh datang ngatok niki sambil bernyanyi setan niki. Kedeng bulun mata, tidur Unin suruh tertidur mulai tengoang. Coba lah mentegoy TV ingat seriuan HP 2 jam 3 jam ditidik ngantuk. Apalagi ibu-ibu bukaan HP berita tentang Nabi ya, yang contoh ibu-ibu Rizky Bilar baik nah niki iya baiklah wah demen boyan ini tutup Pak Malik le bawaan arak berita Malik tenjak Rizky Bilar dipukul oleh istrinya dengan tulisan kaya Rizky Bilar tempok seseninan buka tadiki dengan main tok iya isin ayo macam dah cara dengan PTKP tulisan le dulu niki lagu dengan main adik jari ada senedek tegel lalu HP kanak-kanak niki jari niki sibuk tok niki ada dek sedikit-sedikit ina beli pulsa ina beli kota makin niki menara sibuk terdoa marah niki penting nedek lupa ngaji anak tolok dulu ti hak betok-tok niki lampak ngaji bare ulik terdoa marah niki aku nedek bang ribut doa dengan sakit lah kata 10 betok-tok marah dengan begawian suara jam 10 malam dengan sakit otak marah tung di otak lek luah ke jam 10 dia bergendang jama tuk tak bermain tadi ngamuk karena pelop danyu nah niki jadi harap waktu-waktu diberikan pembelajaran akhirnya ditanya tukang roti enggih berarti setiap de pihak roti marah niki tetap de berzikir marah niki enggih enggak bapak tiang ya aja tiang dia tahu dari pihak roti tetapi itu yang diamalkan oleh bapak tiang maka setiap tiang berdagang di luar di lais roti niki wase ya bis doang ternyata ketika dia membuat niki subhanallah astagfirullah ya baca sambil berzikir maka masya Allah dari roti tiang niki tetap laris niki cuma arak doon tiang di manteka bulan Allah Ta'ala ini doon tiang niki tetap yang berdoa ya Allah melet yang berdait dengan Imam Ahmad bin Hambal ini doon bayangkan padahal julun niki Imam Ahmad bin Hambal jadi temuin Imam Hambali niki subhanallah ngomong Imam Ahmad bin Hambal ternyata doon beliau niki ya ampun angan tiang melejuk Irak doan bahasa karena doanya kepada Allah gerakkan hati Imam Ahmad bin Hambal sehingga dia datang darat tujuan datang jadi ngombean jok Irak ya Syekh dan harap pokok melihat jok Irak angan tiang niki melejuk Irak doan ternyata sebab doa dagang roti niki si melihat berdait kanci Imam Ahmad bin Hambal Allah pertemukan dia subhanallah sebagaimana doanya Zulaikha pun si melihat dengan Nabi Yusuf Allah pertemukan dia bisa bertemu maka pertemuan tiang pelungguh jangan lupa sebagaimana Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat pulang Muaz bin Jabal dari perjalanan dipanggil oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Muaz bahasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inni la uhibbuka fillah sungguh wallahi uhibbuka fillah demi Allah aku mencintaimu karena Allah nah niki jadi tiang pelungguh niki Allah satukan hati kita lamun terbedait marak niki karena Allah alhamdulillah kita cinta beliau datang dari pemangkat karena Allah datang dari jauh-jauh berkumpul di tempat niki karena Allah gerakkan hatinya maka cinta karena Allah maka ibu-ibu selesai pengajian malam niki sama saya bapak mudah-mudahan hambilinan dan doa mudah-mudahan diberikan kemuliaan di dalam barzakh sama saya bapak bareh ule-ule datang balik demak iman bapak demak apa ni apa uhibbuka fillah saya mencintaimu karena Allah. Marak niki. Nah jadi tumbuh rasa cinta nanti. Bila perlu membeli jilbab, kan denarak kanak, bisa disukul kanak, kedek le luar, bukan jadi dua le dalam, putar jilbab niki. Wos, ini juga atas. Cintai aku karena Allah. Marak niki. Jadilah untuk praktekan niki, insya Allah. Bapak niki seneng angen
Hak mula sebut kepeng sejuta tersebut boleh bawa jendela. Boleh doa. Senina aku tumben nyanyian aku kena cintai aku karena Allah. Maka ni kena senina. Baik kepeng, betul kepeng kakak. No, boleh bawa jendela harap sejuta. Ni nak ya kelebihan ni ki. Bareh anggap praktekan nyebut lemudin lawang. Ulik bahapan ni ki. Hawanaan demah iman wahibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Butuh dengan mama niki, butuh dia ucapan-ucapan mesra. Ibu-ibu datang balik kakak, ndek dia kepiaan sida kupi kan ni piaan ku adik nyerakan piaan nindek kelelah dengan adik kupi enggak ndoan senjawab darat guna berempi adik lelah berangan. Makin pokok bagaimana para ummahatul mukminin, ya, ummahatul mukminin sebini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ahlul jannah, subhanallah, memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian lamun persiapan makanan pun yang terbaik. Nah niki perjalanan para nabi yang mereka pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu untuk mendapatkan kemuliaan, ada ayat dalam Al-Quran sebagaimana Nabi Yusuf ketika dia berada di Mesir, setiap orang datang meminta gandum diberikan. Terus kemuliaan bersedekah niki. Nabi Ibrahim din tahu ya endahar mesa pasti dia arak mentena adis arak kancet begibong, masya Allah. Nah niki ron kemuliaan tebarang-barang. Maka Allah jelaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Napi yang kita miliki kita bersedekah untuk pembangunan masjid, maka Allah berikan, itulah yang disebut dengan kemuliaan al-birra. Ada 3 pendapat dalam ayat ini lan tanalul birra. Kalimat birra ini yang pertama, ulama mufassir menjelaskan al-birra niki adalah surga. Untuk mendapatkan surga niki, bahasa ulama lan tanalul birra, maka kita nafkahkan sesuatu yang kita cintai. Arak rezeki berbagi, subhanallah. Apalagi yang bareng-bareng ada anak yatim, alhamdulillah di Napiaran niki di Desa Sembung, alhamdulillah dia bisa berbagi dengan anak yatim. Kemudian tempat-tempat anak-anak nuntut ilmu juga dianggarkan dari dana desa, alhamdulillah. Lamun itu lekota dari Napio ni teparan niki. Jadi sama dia lewat Napiaran niki lewat proposal Napi kalau memang sudah ada anggarannya. Ya alhamdulillah, ini untuk artinya manfaatnya lebih banyak manfaatnya. Maka sedekah dengan uang pribadi yang perlu, maka yang sebaik-baik sedekah niki adalah wa atizal qurba haqqahu. Mbih hak paling rapat dulu bersedekah di Pak Ibu niki berbeng teniki ini sebelanja jemaah di alhamdulillah niki arak 100.000 belian tebebalong lamun arak nain sampi belian. Napi arak nain sampi niki kikil. Belian tekikil, pian tepelecing, pian sambal maik-maik, kebeng 100.000. Demen nangan alhamdulillah, tenang kakak, dia makku pian sini paling maik. Nah ini kan maik idak. Jadi pelungguh berbeng, Allah berikan pahala yang sangat besar menjadi sedekah. As-sadaqah khairus sadaqah, as-sadaqah li iyalihi, sabda Rasulullah. Sebaik-baik sedekah niki, sedekah di pak keluarga. Arak bija delalu mondok, pira biaya sebulan. Pelungguh bayarkan, pelungguh carikan lewat dengan kemuliaan lalu kepegawaian. Maka ini adalah sedekah terbaik yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat kelak. Subhanallah. Si mondo, kemudian napi yang dah niki. Nah, yang lebih dekat sudah mampu, keluarga sudah kita berikan dia mampu, berikan di pak semeton-semeton, mungkin rasa dekman mampu, berikan dia. Jangan kita berikan, jangan kita biarkan. Karena memberikan kepada mereka, pertama kemuliaan Allah berikan, sedekah itu sedekah terbaik untuk keluarga. Yang kedua, kita sabda Rasulullah kalau kita memberikan kepada keluarga itu lebih menenangkan hati. Nah kalau sudah tercover semua, baru wal miskin, anak-anak yatim, dan anak yatim niki masya Allah. Ya doa niki, doa sangat dia diijabah oleh Allah.
di nuah serius selalu tentang berdoa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Kemudian pimpin doa. Menapi cara anak-anak ini sambil letik kantong. Wah, amin. Kemudian separuh tekiin bongkel bater. Kan tuan dia udah amin. Kemudian berdoa. Lagu Allahu Akbar. Yang perhatian doa-doa niki diijabah oleh Allah. Arak suapuk bidan 9 berdua anak, undang anak yatim. Abe gak mau yang merari, pingin saya punya anak doa, undang anak yatim nanti biar didoakan. Jadi terdoaan. Mulai yang lalu tabung bayi tabung niki di Surabaya. Burung yang naruh yang berangkat mutak bidang niki masuk angin dan parah sesemamun. Tekerok niki. Aku masih doang. Kemudian ngutak. Akhir niki periksa untuk dokter anak kandungan. Ternyata positif ngandung. Allah habis cembok semamun. Alhamdulillah lewat Malik mudah. Yang datang, apa acaranya Pak? Saya bersyukur istri saya ini alhamdulillah positif. Cemok kan anak niki diundang. Tebeng nasi kotak, tebeng pira-pira anak mesti cemok. Arah jauh tamak kantong. Terkadang tak amplop di tengah alin hanu si cemok. Hina, onen pohina ali jauh. Tebeng amplop. Mari buka le balik. Oh iya, buka le balik. Robek amplop ni ke tengah terrobek. Robek kepeng ngomong. Ya ro anak iki penuh. Nabi arah ni sekarang kanak. Laun men berdoa dina tetapi doanya. Arak satu ustazah marak niki. Akhir bidan niki nganak. Dek man tahu lampa anak baru bergabung-gampung berajah. Setahun pira umur anak. Malik unin Malik kembek semamun. Terjauh di dokter ngidam Malik. Masya Allah, ya ripus isi doan anak yatim niki. Nah, kita berbagi, Allah tidak melihat jumlahnya, yang dilihat adalah keikhlasan. Maka ketika turun ayat niki, ada seorang sahabat bernama Abu Talhah. Dalam hadis 6 riwayat hadis niki dari 6 imam niki meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Abu Talhah aktsarul ansar nakhla bil Madinah. Jadi Abu Talhah niki adalah sahabat Nabi yang Ansar yang memiliki kebun yang buah dalam kebun niki kurma niki paling penuh isin, subur gati beden kebun niki. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi, yang paling dia sukai oleh Abu Talhah niki adalah kebunnya yang subur makmur, airnya mengalir jernih dekat dengan Masjid Nabawi yang disebut dengan Bibairuha. Punya kebun dia namanya Bairuha. Wa kanat mustaqbilal tal masjid, adalah Bairuha niki berhadapan ke masjid. Ya si subur. Nah niki. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, sering masuk ke dalam kebun Bairuha niki. Wa yashrabu min ma'in tayyibin fiha, beliau sering minum mata air yang jernih, segar dari Bairuha niki. Ini yang paling disenangi oleh Abu Talhah. Kemudian setelah itu falamma nazalat, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun ayat niki Nabi bahasa Abu Talhah. Qala Abu Talhah faqala ya Rasulullah inna ahabba amwali, yang paling yang senangi dari harta yang saya miliki, ilayya bi Bairuha, adalah kebun saya yang namanya Bairuha basen. Wa innaha shadaqatun lillah, maka saya sedekahkan karena Allah. Ketika dia membaca ayat ini yang paling Allahu Akbar, inilah para sahabat. Arju birraha wa dukhraha indallahi ta'ala. Saya berharap hanya kepada Allah kebaikan-kebaikannya dan juga manfaatnya hanya kepada Allah saya berharap. Ya basen Abu Talhah niki. Kemudian setelah niki arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala. Fada'aha ya Rasulullah haitsu arakallahu ta'ala. Maka di mana engkau akan tempatkan ya Rasulullah, saya ikhlaskan karena Allah. Silahkan diatur ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, bakhil dzalika malur rabih. Sungguh beruntung, bahagia. Masya Allah, satu kebahagiaan engkau mendapatkan harta yang rabih,
artinya keberuntungan Allah berikan. Wa qad sami'tu ma qulta, sungguh aku telah mendengar apa yang kau ucapkan wahai Abu Talha. Wa inni ara an taj'alha fil aqrabin, maka saya ingin apa yang kau sedekahkan niki utamakan dulu kepada keluarga yang lebih dekat. Ada misalnya anak saudara yang mereka berikan kepadanya dulu. Nanti ada yang lain, biar umat juga semua bisa merasakannya. Subhanallah. Nah niki, wa inni ara an taj'alaha fi al-aqrabin. Faqala af'alu ya Rasulullah, saya kerjakan ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha, maka dibagi oleh Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammih. Siapa yang paling dekat, kemudian misal-misalnya saudara-saudaranya, supaya dia sedekahkan ternyata ini adalah sedekah yang terbaik. Subhanallah. Wa fi riwayat li Muslim, di riwayat dalam Imam Muslim, faja'alaha baina Hassan ibn Thabit wa Ubay Ka'ab. Jadi dia berikan juga kepada Hassan bin Thabit dan juga wa Abi Ka'ab, diberikan juga kepada Abi Ka'ab dari harta yang dia miliki berupa bayar hak kebun tersebut. Jadi kita berbagi dengan orang lain, insya Allah Allah akan berikan kita kemuliaan. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, menjadi amal soleh dari pendapat dari para ulama tersebut. Yang ketiga, Allah akan berikan surganya yang seluas langit dan bumi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekedar niki renungan kita pada malam makin niki. Intinya istiqomah kita bersama-sama. Tapi pun ujian kita hadapi, jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena doa inilah yang bisa merubah takdir. Kemuliaan doa. Ud'uni astajib lakum, firman Allah. Mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan perkenankan permohonanmu. Semoga tiap pelunggu kita semua Allah ridhoi kita. Allah panjangkan umur kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan semua masyarakat kita yang ada di Jejelok dan juga ada di Sembung, yang ada di Indonesia pada umumnya, dan juga seluruh saudara-saudara kita yang iman, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan para tokoh agama tiang pelunggu yang mereka sudah mendahului kita, dari yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu. Dengan perjuangan beliaulah alhamdulillah bisa berdiri Masjid Jami' Nuruddin niki. Semoga Allah ampuni segala khilaf dan silafnya. Kemudian Allah berikan dia tempat yang mulia di sisinya dan jadikan kuburnya taman di antara taman surga. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Shallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma akhlis niyyatana ya Allah fi jami'i aqwalina wa af'alina wa ahwalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dalam berkata kami yang salah, ampun, ini tidak datang dari diri kami selaku manusia biasa, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.